Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Komang Yadurani dengan 3 digit NIM akhir 069. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang terkait dengan student project kali ini. Jadi, dalam era globalisasi saat ini, mobilitas manusia itu semakin meningkat. Setiap tahun, jutaan individu melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia untuk berbagai tujuan, termasuk pekerjaan, pendidikan, wisata, dan ekspatriasi jangka panjang. Nah, pelancong jangka panjang dan ekspatriat itu umumnya akan menghadapi berbagai perbedaan lingkungan seperti perbedaan pola penyakit endemik, perbedaan dalam praktik sanitasi, serta keterbatasan akses ke pelayanan kesehatan yang memadai yang seringkali menyebabkan masalah kesehatan. Selain itu, ketidaksiapan dalam menghadapi resiko kesehatan ini sering diperburuk oleh kurangnya informasi dan kurangnya kesadaran terhadap pentingnya tindakan pencegahan sebelum dan selama perjalanan. Sehingga student project ini bertujuan untuk membahas perbedaan, resiko kesehatan, pencegahan, serta penata laksanaan gangguan kesehatan dari long-term travelers dan expatriates, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih baik bagi pembaca dan membantu dalam pengelolaan kondisi ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nyoman Ngurah Bagus Kurniarta Atmaja dengan 3 digit NIM terakhir 095. Jadi sekarang saya akan melakukan penjelasan dari student project yang sudah kami kerjakan, khususnya pada bagian rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Jadi untuk rumusan masalah sendiri, terdapat 4 rumusan masalah dalam student project ini, yaitu yang pertama, bagaimana perbedaan antara long-term travelers dengan expatriates. Kemudian rumusan masalah yang kedua, bagaimana resiko kesehatan yang dimiliki oleh long-term travelers dan expatriates terkait penyakit menular, tidak menular, dan psikososial. Kemudian untuk rumusan masalah nomor 3, apa saja pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan kesehatan pada long-term travelers dan expatriates. Dan yang keempat, bagaimana penata laksanaan gangguan kesehatan yang dimiliki oleh long-term travelers dan expatriates. Baik, untuk selanjutnya pada bagian tujuan pertama adalah untuk menjelaskan perbedaan antara long-term travelers dengan expatriates. Dan untuk tujuan kedua, mengetahui risiko kesehatan yang dimiliki oleh long-term travelers dan expatriates terkait penyakit menular, tidak menular, dan psikososial. Kemudian tujuan ketiga, untuk menganalisis pencegahan gangguan kesehatan pada long-term travelers dan expatriates. Dan untuk tujuan keempat, yaitu tujuan terakhir adalah untuk menjelaskan penata laksanaan gangguan kesehatan yang dimiliki oleh long-term travelers dan expatriates. Kemudian untuk manfaat dari penulisan student project ini, yaitu yang pertama adalah menulis tentang risiko kesehatan dan pencegahan penyakit pada long-term travelers dan expatriate akan membantu mahasiswa untuk memahami lebih dalam tentang kompleksitas masalah ini. Kemudian manfaat kedua adalah mahasiswa akan mengembangkan keterampilan dalam mencari dan menganalisis data serta informasi terkait dengan topik travel medicine. Kemudian manfaat ketiga dan juga manfaat terakhir adalah mahasiswa dapat memahami risiko kesehatan dan pencegahan gangguan kesehatan pada long-term travelers dan expatriates, serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya isu ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya, khususnya pada bagian rumusan masalah, tujuan dan juga manfaat. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lohmade Viviana Tresna Putri dengan 3 digit NIM terakhir 222. Jadi di sini saya akan menjelaskan definisi dari long-term travelers dan juga expatriate. Long-term traveler sendiri menurut CDC didefinisikan sebagai wisatawan yang mengunjungi negara asing selama lebih dari 6 bulan dengan tujuan apapun. Menurut ahli, long-term travelers ini dapat dikategorikan berdasarkan tujuan perjalanan mereka, seperti bisnis, diplomat, sukarelawan, penelitian berbasis lapangan, karyawan perusahaan, personel militer, nomad dan digital, misionaris, dan juga pensiunan. Dan untuk expatriate itu sendiri adalah subkelompok dari long-term travelers yang tinggal di luar negara asal mereka yang sebagian besar untuk tujuan pekerjaan dengan rencana yang pasti. Selama berada di negara tujuan, baik ekspatriat maupun long-term travelers harus menggunakan infrastruktur lokal dan kemungkinan tertular penyakit meningkat seiring dengan semakin lamanya waktu yang dihabiskan di luar negeri.
Selama perjalanan, wisatawan dapat menghadapi berbagai risiko kesehatan yang dapat bergantung pada banyak hal, termasuk kesehatan dari wisatawan itu sendiri, jenis perjalanan, dan juga tujuan perjalanan dari yang mereka akan lakukan. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Putri Jika Josata Putri dengan NIM Akhir 248. Di sini saya izin untuk menjelaskan perbedaan dan karakteristik risiko kesehatan pada ekspatriat dan wisatawan. Untuk wisatawan sendiri, wisatawan lebih rentan terhadap masalah kesehatan akut seperti jet lag, dehidrasi, dan gangguan pencernaan. Wisatawan juga berisiko lebih tinggi tertular penyakit endemik atau penyakit musiman seperti demam berdarah atau malaria. Sedangkan untuk ekspatriat lebih rentan terhadap penyakit tidak menular, termasuk diabetes, hipertensi, dan penyakit mental yang disebabkan oleh perubahan gaya hidup, adaptasi, stres, atau polusi udara. Dan ekspatriat juga lebih rentan menderita masalah kesehatan mental seperti depresi, terutama jika mereka tinggal di negara dengan budaya yang sangat. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Amar Sebastian Cruz dengan 3 digit NIM terakhir 200. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang risiko kesehatan pada pelancong jangka panjang dan juga ekspatriat. Baik, risiko kesehatan dibagi menjadi 3, yaitu risiko penyakit menular, risiko penyakit tidak menular, dan juga risiko psikososial. Dan pada risiko penyakit menular itu angkanya lumayan tinggi pada negara berpenghasilan rendah dan menengah. Dan penyakit itu tersebut termasuk penyakit seperti diare, malaria, demam berdarah, infeksi menular seksual, dan juga hepatitis A dan B. Dan risiko penyakit tersebut meningkat seiring lamanya waktu tinggal. Dan juga konsultasi pra perjalanan yang tidak memadai akan memperburuk risiko. Dan pada risiko penyakit tidak menular, itu termasuk penyakit seperti kardiovaskular, diabetes, gangguan kesehatan mental, dan juga gangguan yang umumnya terjadi pada pencernaan. Dan semua penyakit tersebut dipicu oleh adanya perubahan gaya hidup dan juga beberapa faktor lingkungan, dan diperburuk oleh adanya oleh keterbatasan akses layanan kesehatan dan juga kesulitan untuk beradaptasi. Baik, selanjutnya risiko kesehatan pada psikososial akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Nika Devitria Paraita dengan 3 digit terakhir 019 yang selanjutnya akan menjelaskan sub ketiga risiko kesehatan, yakni risiko psikososial. Pelancong jangka panjang dan ekspatriat sering menghadapi risiko kesehatan psikososial yang signifikan akibat adanya perubahan lingkungan dan gaya hidup. Salah satu risiko utama adalah culture shock, kondisi stres adaptasi yang timbul dari perbedaan budaya, nilai, dan norma sosial. Perubahan mendadak dalam rutinitas dan lingkungan dapat mempengaruhi sistem saraf otonom sehingga dapat menyebabkan respons stres yang berlebihan. Terdapatnya aktivasi berulang juga dari sumbu HPA atau hipotalamus hipofisis adrenal. Akibat stres kronis ini dapat meningkatkan kadar kortisol yang dalam jangka panjang dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik, termasuk penurunan fungsi imun dan peningkatan risiko gangguan seperti gangguan kardiovaskular. Baik, saya akan membahas mengenai pencegahan pada saat pra-perjalanan dan saat perjalanan untuk long-term travelers dan expatriates. Jadi saya mulai dengan pencegahan pra-perjalanan terlebih dahulu. Jadi untuk seseorang yang ingin menjalankan perjalanan jangka panjang, CDC menyarankan bagi long-term travelers dan expatriates untuk melakukan konsultasi pra-perjalanan untuk mempersiapkan diri berdasarkan lokasi yang mereka ingin tujui. Jadi beberapa hal yang perlu didiskusikan itu ada 2 yang utama, jadi ada tentang vaksinasi dan juga edukasi. Jadi vaksin adalah salah satu pilar penting dalam keselamatan traveling, terutama untuk VPDs atau Vaccine Preventable Disease. Jadi ada 3 alasan utama seseorang melakukan vaksinasi, yaitu pertama ada rutin vaksin yang merupakan vaksin yang wajib untuk mengeradikasi suatu penyakit. Kemudian ada recommended vaksin yang disarankan berdasarkan lokasi yang ditujui. Misalnya kalau di Indonesia itu mungkin disarankan vaksin rabies ataupun denggi. Kemudian ada required vaksin, yaitu vaksin yang diwajibkan untuk memasuki suatu negara. Dan penentuan dari vaksin itu sebaiknya ditentukan saat konsultasi pra-perjalanan di minggu-minggu sebelumnya, agar waktu vaksinasinya itu cukup.
Dan beberapa vaksin yang direkomendasikan oleh CDC yaitu ada hepatitis A, typhoid fever, hepatitis B, Japanese encephalitis, meningokokal, rabies, dan yellow fever. Baik, selanjut ke edukasi. Jadi edukasi juga merupakan bagian penting dalam keselamatan selama traveling. Jadi sebelum bepergian, suatu traveler itu sebaiknya mengedukasi dirinya tentang tujuan travel yang dia ingin tujui, yaitu mengetahui mengenai tradisi, budaya, peraturan, dan terutama risiko kesehatan yang terdapat di sana. Dan beberapa hal yang harus diedukasikan kepada traveler yaitu mengedukasikan pertama, penyakit endemis daerah tujuan, maupun itu bisa dicegah oleh vaksin atau tidak, dan kemudian mengetahui atau mengedukasikan tindakan pencegahan untuk menghindari penyakit. Misalnya, tidak mengonsumsi air keran atau makanan di jalanan apabila itu negara berkembang yang sanitasinya masih kurang bagus. Kemudian ada mengetahui faktor resiko dan profilaksis yang sesuai. Kemudian ada juga untuk mengedukasi tentang tempat mencari pertolongan pada daerah travel bila dia nantinya jatuh sakit saat traveling. Baik, berikutnya saya lanjutkan dengan pencegahan saat perjalanan. Jadi, ketika seseorang atau seorang long-term travelers dan expatriat setelah sampai dan bertempat di negara yang mereka kunjungi, ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan sebagai traveler. Yaitu pertama, menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dengan memahami kesehatan lingkungan dan juga untuk menghindari resiko lokal atau penyakit lokal yang sedang endemis di negara atau daerah yang dikunjungi. Kemudian ada penggunaan profilaksis juga sesuai indikasi daerah yang dikunjungi. Misalnya kalau di Indonesia itu, kalau di NTT itu ada resiko malaria, jadi bisa menggunakan profilaksis untuk malaria. Kemudian traveler juga harus bisa menyesuaikan diri dengan gaya hidup yang baru, seperti mengetahui apa yang layak untuk dikonsumsi dan tidak. Misalnya air keran di negara berkembang itu belum tentu sudah aman dikonsumsi seperti air keran yang di negara maju. Dan kemudian yang penting juga yaitu traveler harus bisa memperhatikan kesehatan mental mereka dan melakukan check up bila perlu. Baik, itu sekian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Laura Anissa Bilkis dengan 3 digit NIM terakhir 196. Izin untuk melanjutkan presentasi dari teman saya pada bagian pencegahan pasca perjalanan. Setelah kembali ke negara asal, para traveler seperti long-term travelers, pekerja ekspatriat, atau sukarelawan Korps Perdamaian sebaiknya menjalani pemeriksaan medis menyeluruh untuk mengevaluasi resiko paparan terhadap infeksi selama perjalanan. Pemeriksaan medis ini meliputi anamnesis riwayat perjalanan, lalu pemeriksaan fisik dan laboratorium, dan juga penilaian serologis dan evaluasi. Untuk anamnesis riwayat perjalanannya fokus atau mencakup yang pertama kontak dengan hewan, lalu apa saja tempat yang dituju dan aktivitas yang dilakukan, lalu konsumsi makanan dan air selama perjalanan, lalu interaksi dengan individu tertentu atau penduduk lokal, dan ini juga merupakan kesempatan untuk konseling pencegahan perjalanan di masa depan. Selanjutnya pemeriksaan fisik dan laboratorium. Menargetkan tanda dan gejala spesifik seperti demam, ruam, ataupun gejala infeksi lainnya. Untuk pemeriksaan laboratorium yang bisa dilakukan, yang pertama ada hitung darah lengkap dengan diferensial untuk evaluasi imunologi dan deteksi infeksi. Lalu untuk fungsi hati itu bisa dilakukan pemeriksaan laboratorium seperti SGOT, SGPT, dan bilirubin untuk mendeteksi gangguan hati. Lalu ada rapid diagnosis test for plasmodium bagi pasien yang kembali dari daerah endemis malaria. Selanjutnya ada pemeriksaan limfadenopati untuk indikasi infeksi sistemik, dan juga pemeriksaan stool untuk mendeteksi parasit dan telur parasit. Selanjutnya penilaian serologis dan evaluasi. Penilaian serologis berdasarkan paparan spesifik selama perjalanan. Dan penilaian serologis ini berfokus pada infeksi subklinis seperti schistosomiasis dan strongyloidiasis. Selanjutnya evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi infeksi yang memerlukan terapi meskipun tidak menunjukkan gejala klinis. Evaluasi diperlukan untuk menentukan kebutuhan intervensi medis sesuai dengan hasil pemeriksaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Tiasha Abigail Tolma Siregar dalam kajian terakhir 177. Di sini izin melanjutkan terkait penata laksanaan terkait long travelers dan juga expatriates. Kolaborasi dengan penyedia layanan kesehatan lokal sangat penting untuk memastikan perawatan efektif dan berkelanjutan, terutama bagi pasien yang sudah terkena penyakit. Penyedia layanan lokal memberikan pengobatan yang sesuai dengan pedoman setempat atau mencari alternatif jika obat spesifik tidak tersedia, serta merujuk pasien ke fasilitas dengan perawatan lebih lengkap bila diperlukan. Edukasi tentang langkah pencegahan dan dukungan psikososial juga diperlukan atau diberikan untuk membantu pasien beradaptasi dengan kondisi medis mereka di negara asing. Kolaborasi ini mencakup hubungan kerja dengan klinik atau rumah sakit setempat, pelibatan tenaga kesehatan lokal dalam edukasi dan pencegahan penyakit spesifik, serta pengelolaan kondisi kesehatan kronis termasuk vaksinasi dan juga layanan darurat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nikita Minamia Stuti dengan 3 digit akhir 043. Di sini saya izin untuk melanjutkan membahas terkait dengan penata laksanaan. Jadi, telemedicine menghadirkan metode baru dalam pelayanan kesehatan yang memungkinkan individu yang tinggal di luar negeri untuk mengelola kesehatan mereka tanpa harus menghadapi kendala geografis yang biasanya mempersulit akses ke perawatan medis. Dan ini sangat membantu bagi mereka yang berada jauh dari negara asalnya dan tidak memiliki akses mudah ke fasilitas kesehatan yang mereka kenal. Kemudian, melalui telemedicine, pasien dapat berkonsultasi dengan dokter dari jarak jauh, menghindari kebutuhan untuk kembali ke negara asal mereka atau mencari dokter lokal, terutama dalam situasi darurat atau ketika memerlukan perawatan lanjutan untuk penyakit kronis. Ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dan kenyamanan dengan menerima perawatan medis. Kemudian layanan telemedicine menyediakan informasi penting tentang vaksinasi yang diperlukan dan risiko penyakit lokal seperti malaria atau demam berdarah. Nah, informasi ini membantu individu dalam mengambil langkah pencegahan yang tepat sebelum atau selama tinggal di daerah negara risiko penyakit tertentu, yang sangat penting untuk menjaga kesehatan di destinasi baru. Kemudian, telemedicine juga memberikan layanan konsultasi psikologis yang dapat mendukung kesehatan mental, terutama bagi individu yang mengalami stres atau gangguan mental akibat isolasi sosial atau tekanan karena tinggal jauh dari lingkungan asal mereka. Dan ini menjadi elemen kunci dalam menjaga keseimbangan mental di lingkungan yang baru dan terkadang menantang. Kemudian, layanan ini memungkinkan individu untuk menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala yang membantu dalam deteksi dini berbagai masalah medis. Dengan deteksi dini ini, perawatan bisa dilakukan lebih cepat, mengurangi risiko komplikasi lebih lanjut, dan memastikan pengelolaan kesehatan yang lebih baik. Selain itu, salah satu keunggulan telemedicine adalah kemampuannya untuk menyediakan konsultasi medis dalam bahasa pasien sendiri, mengurangi potensi miskomunikasi yang sering terjadi karena perbedaan bahasa, terutama dalam terminologi medis yang kompleks. Kemudian, telemedicine juga menawarkan keuntungan finansial dengan mengurangi kebutuhan perjalanan fisik untuk mendapatkan perawatan medis yang bisa sangat mahal dan memakan waktu. Ini menjadikannya pilihan yang lebih efisien dan juga praktis, terutama bagi mereka yang tinggal di lokasi terpencil atau sulit dijangkau. Jadi secara keseluruhan, telemedicine tidak hanya memberikan kemudahan akses, tetapi juga meningkatkan kualitas dan keberlanjutan perawatan kesehatan bagi wisatawan jangka panjang dan ekspatriat. Mungkin sekian dari pembahasan tata laksanaan, dilanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Kesimpulannya, long-term traveler adalah individu yang tinggal di luar negeri secara lebih 6 bulan tanpa rencana permanen. Sedangkan ekspatriat tinggal untuk tujuan pekerjaan dengan rencana jangka panjang. Keduanya memiliki resiko tinggi terhadap penyakit menular. Sementara ekspatriat juga rentan terhadap penyakit yang tidak menular akibat perubahan gaya hidup dan stres. Kemudian, persiapan perjalanan, edukasi resiko kesehatan, serta akses ke layanan kesehatan lokal dan pemantauan rutin penting untuk mencegah dan mengelola masalah kesehatan selama tinggal di luar negeri. Saran untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan long-term traveler dan ekspatriat adalah dengan mengimplementasikan program edukasi kesehatan yang komprehensif sebelum keberangkatan, termasuk konsultasi medis untuk vaksinasi dan program tentang resiko kesehatan di negara tujuan. Langkah ini bertujuan untuk meminimalisir risiko kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup.